Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mahnul, saya dari OM60. Indonesia saat ini menjadi negara dengan angka kematian pasien COVID-19 tertinggi se-Asia Tenggara, teman-teman. Ini serius, teman-teman. Mungkin hal ini terjadi karena peralatan medis di Indonesia masih sangat terbatas, atau mungkin karena edukasi masyarakat tentang virus ini masih jauh dari kata cukup. Betul, masih jauh dari kata cukup. Mungkin di Indonesia yang dekat itu tinggal malaikat maut saja ya, teman-teman. Parah emang, parah, 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 parah. Tapi teman-teman, perusahaan kita sudah melakukan pencegahan terhadap virus ini. RU4 Cilacap, di RU4 Cilacap itu sudah banyak tempat cuci tangan, dan para pekerjanya sebelum masuk ke dalam kilang diharuskan untuk cek tensi dan cek suhu tubuh. Dan juga RU4 Cilacap sudah rutin memberikan desinfektan dan suplemen makan buat para pekerjanya. Sangat care sekali kan RU4 Cilacap terhadap para pekerjanya, sangat baik sekali ya. Terima kasih RU4 Cilacap. Aku cinta RU4 Cilacap. Sedikit jilat-jilat. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, soal tensi ya. Itu lumayan buat yang jomblo-jomblo. Karena biasanya yang jomblo itu kalau berangkat kerja nggak ada yang ngasih salam. Sekarang setiap pagi ketika mau bekerja itu ada yang ngasih salam. Yaitu mbak-mbak yang ngecekin tensi. Kayak gini biasanya. Selamat pagi mas. Waduh. Hati-hati ya mas. Waduh, 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 waduh. Terus sehat-sehat terus ya mas. Waduh, 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 waduh. Itu di hati rasanya adem banget ya teman-teman. Rasanya tuh pengen bawa pulang satu gitu. Aduh, jomblo. Tapi balik lagi ya soal tensi. Ini saya punya cerita, ini serius teman-teman. Jadi kalau saya mau cek tensi biasanya kan saya cuci tangan dulu. Nah, cuci tangan pasti kan tangannya basah dong, nggak mungkin kering. Kalau kering, tayamum mungkin kali kering ya. Nah ini saya cuci tangan basah terus saya langsung duduk dan ketika mau dicek tensi, tiba-tiba mbaknya bilang begini ke saya. Ih mas kok basah? Belum mulai kok udah basah. Waduh, parah. Mendengar kalimat seperti itu pikiran jomblo ini termasuk saya pikirannya pasti langsung kemana-mana ya. Belum mulai kok udah basah. Waduh. Tapi mungkin maksud mbaknya itu nggak sama kayak pikiran-pikiran kita itu ya. Mungkin maksud mbaknya itu belum mulai kerja kok tangannya udah basah gitu. Atau mungkin belum mulai cek tensi kok tangannya udah basah itu. Pikiran jangan kemana-mana ya. Tapi setelah itu kan alat tensi sudah terpasang, mbaknya bilang lagi kayak gini ke saya bro. Kayak gini. Relax ya mas, jangan tegang. Waduh, gimana gak tegang ya teman-teman. Orang dipegang-pegang sama mbaknya, ya dipegang-pegang. Maksudnya dipegang-pegang ini lengannya. Dan mungkin maksud mbaknya itu relax badannya dan jangan tegang pikirannya itu. Karena kalau tegang pikirannya nanti angka tensi tinggi, kita nggak boleh masuk ke dalam kilang. Tapi ngomong-ngomong soal angka tensi tinggi teman-teman. Ini buat yang jomblo-jomblo biasanya pengennya malah angka tensinya tinggi. Kenapa? Biar dicek berkali-kali sama mbaknya. Iya. Parah ya yang jomblo-jomblo itu biasanya parkir motor itu di yang jauh sana. Dari parkiran sampai tempat cek tensi itu biasanya lari itu yang jomblo-jomblo biar angka tensinya tinggi. Nanti biar bisa berlama-lamaan mendengar suara indah mbaknya sambil menatap dua bola indah mata mbaknya. Udah. Bahasanya jomblo banget gak sih? Parah ya. Tapi ngomong-ngomong soal tatapan mata ya teman-teman, itu dikutip di majalah Times. Lelaki bisa jatuh cinta kepada perempuan itu hanya butuh waktu 8 detik saja. Mengetahui penelitian itu saya langsung praktekkan di Pitu 3 sama mbak-mbak cek tensi. Dan ternyata penelitian itu sama sekali tidak benar teman-teman. Dan ternyata itu hanya butuh 4 detik saja. Saya sudah jatuh cinta kepada mbak-mbaknya ya. 4 detik jatuh cinta kepada mbak-mbaknya. Saya jatuh cinta, mbaknya jijik gitu kali ya. Tapi biasanya setelah cek tensi itu kan mbaknya ngasih pita. Dan ngasih pita, terus biasanya dia menawarkan mau masang sendiri atau mau dipasangin. Wah, yang jomblo-jomblo pasti milihnya dipasangin dong biar bisa dipegang-pegang lagi gitu sama mbaknya ya. Parah. Mungkin yang jomblo ini dalam hatinya juga bilang, jangankan dipasangin, berpasangan sama mbaknya saja aku mau kok mbak. Iya. Sekian dari saya, terima kasih.